terima. Jangan. 929.000. Enggak benar. Enggak benar. Nanti, tolong. Enggak benar. Dari mana saya terima? Jangan Enggak menghalangi. benar. Tolong diberi pengertian, Pak. Tidak Ya, benar. sudah. Nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi. Kasih temponya. Ya, saudara terdakwa, dan mungkin ada keluarga terdakwa yang ada di sini ya. Opa Lukas kembali berulah, bukti Demokrat hanya cuci tangan. Ditulis oleh Tuni di siwar.com. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB bikin heboh saat sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Viral di media sosial di mana Lukas sempat berteriak hingga menunjuk-nunjuk jaksa. Aduh, Opa Lukas, ini bukan hukum rimba, Opa. Anda sopan, mereka segan. Anda unjuk jago, tamatlah riwayat Anda. Lukas NMB menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 19 Juni 2023. Seperti kita ketahui, sebelumnya Opa Lukas ini termasuk salah satu orang yang paling sulit ditangkap oleh pihak berwajib. Markas Brimob di Papua saja sampai diserang oleh massa loyalis Opa Lukas, bahkan mereka melakukan demonstrasi dengan menutup jalan. Lukas ternyata punya pendukung fanatik. Maklum saja jika Opa Lukas ini dicintai, wong dia salah satu sultan dari negeri Papua. Kronologi Lukas meneriaki hakim adalah saat dibacakan total uang suap yang selama ini Opa Lukas nikmati. Lukas NMB juga meneriaki jaksa yang sedang membacakan dakwaan terhadap dirinya di ruang sidang. Jaksa awalnya sedang membacakan total dugaan suap yang diterima Lukas. Saat jaksa menyampaikan angka 45.443.485.350 rupiah, Opa Lukas dengan tegas berteriak, "Bohong, woi, dari mana? Tidak benar, tidak benar." Bahkan di mana ada satu momen Opa Lukas menyatakan jaksa tipu-tipu. Jaksa kemudian berhenti membacakan dakwaan. Majelis hakim meminta Lukas untuk tertib. Memang agak berbeda kader Demokrat dan loyalis Susilo Bambang Yudhoyono ini. Ia memang terlihat frontal dan tampaknya memandang enteng hukum negara. Sekelas Opa Lukas yang berpendidikan saja begini, apalagi yang lain. Nah, ini bagi praktisi hukum agar bagaimana memberikan gambaran bahwa selain hukum adat, ada hukum negara yang harus mereka taati. Contoh buruk dari Opa Lukas adalah tamparan bagi Agus Harimurti Yudhoyono, di mana sebagai nahkoda Partai Demokrat tidak mampu memberikan pendidikan politik dan hukum bagi kadernya. Dirangkum jpnn.com, setidaknya ada 10 orang pemangku jabatan partai berlogo bintang Mercy itu yang sudah merasakan rompi oranye. Ini bukti bahwa Partai Demokrat tidak punya perkembangan apa-apa. Walaupun sudah terjadi sirkulasi kepemimpinan dari ayah ke anak, hasilnya tetap omong kosong. Partai Demokrat awalnya bersikukuh loh. Mereka tetap meyakini ada aroma politis di balik penetapan NMB sebagai tersangka. Padahal sudah jelas Opa Lukas hobi menghabiskan duit di kasino judi di luar negeri. Partai Demokrat saat itu kemudian panik dan memutuskan mengambil beberapa kebijakan supaya perkara itu tidak menyeret partai berlambang bintang Mercy itu ke dalam pusaran polemik menjelang tahun politik, namun publik tidak percaya lagi. Sebab pembelaan partai terhadap Opa Lukas adalah bentuk dukungan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi unsur politik hanyalah cuci tangan saja. Saat ini Demokrat sudah pura-pura tak kenal siapa Lukas agar lebih melancarkan aksi cuci tangannya. Begitulah rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda? Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ya enggak? Sering nggak kita sadari bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Bayangkan, misal membangun sebuah daya saing, membangun competitiveness agar kita bisa berkompetisi dengan daerah yang lain, menyatukan, membangun persatuan dan persatuan kita, menyatukan antar daerah, antar kabupaten kota, antar provinsi, antar pulau, antar wilayah. Jokowi benar, masyarakat gak dipaksa lewat tol, kenapa masih nyinyir sih? Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Dalam acara 1 dekade Bara JP, Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai pondasi negara maju yang kini menjadi sasaran negeri ini sesuai visi Indonesia Emas 2045.
Namun Jokowi juga menyebutkan bahwa masyarakat tidak dipaksa untuk selalu atau harus menggunakan jalan tol. Iya, memang tidak ada paksaan, terutama kalau alasannya tidak mau membayar hanya untuk melewati jalan tol. Kan masih ada jalan lain yang bisa dipakai, mulai dari jalan kabupaten atau kota madya, provinsi hingga jalan nasional, yang semuanya tidak dikenakan biaya alias gratis. Tapi kadang ada juga yang diharapkan bayar seikhlasnya, ding, khususnya kalau ketemu jalanan yang sedang diperbaiki. Itu loh, kan kadang ada oknum yang menyodorkan ember di sekitar jalan yang sedang diperbaiki, supaya pengguna jalan bisa membayar seikhlasnya. Ada juga di jalanan umum kalau pas lewat persimpangan atau U-turn, suka ada Pak Ogah yang membantu menyeberangkan atau biar mudah memutar, tapi sekarang pasti emoh kalau cuma dikasih cepek atau 100 rupiah. Saya masih sukar mengerti kenapa ada orang yang masih nyinyir soal jalan tol atau infrastruktur lain yang dikebut dengan luar biasa sejak menjadi Presiden RI sesuai dengan janji semasa kampanye Pilpres 2014 dulu. Kalau soal bayar, namanya aja tol atau tax on location. Ya memang kudu bayar kalau mau melintas. Kalau mau gratisan tapi lewat tol, ya silakan saja terbang di atas jalan tol atau menggali di bawahnya. Terus lewat sana. Heran, orang kok maunya gratisan saja? Negara kan butuh pemasukan juga dari pembayaran tol. Terus belum lagi biaya pemeliharaan jalan tol yang pastinya memakan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi ada petugas yang perlu dibayar juga. Pakai duit beneran, bukan pakai daun atau kertas bergambar tokoh politik zaman now. Lah, kalau sekarang maunya gratis, duitnya mbahmu po buat membayar semua itu. Diulangnya obrolan soal tol dan infrastruktur oleh Jokowi, mungkin beliau masih mendengar ada orang yang memandang miring atau negatif soal pembangunan dan penggunaan jalan tol yang kudu membayar. Dengan ketentuan semakin jauh jarak tempuh, maka semakin mahal pula biaya tol yang kudu dibayarkan di pintu keluar tol. Dugaan lain, masih ada orang yang susah diajak maju karena mereka cukup hanya dengan jalanan yang tanpa bayar seperti yang selama ini dijalani. Mungkin ada nostalgia di sana, entahkah ketemu pasangan, ketemu setan, kan sebagian jalanan dikenal angker, hingga ketemu aspal yang sudah tahu keras tapi masih dicium juga. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu. Paripurna. Puan dan AHY mesra